Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mulyana. Saya dari ekstensi S1 Manajemen kelas sore, di mana saat ini saya ingin memaparkan mengenai mata kuliah Kepemimpinan Leadership 4.0. Nah, di sini saya akan membahas tentang personality, behavior, and attitude for leadership. Nah, sedikit saya ingin memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai personality, behavior, and attitude. Di mana personality, behavior, and attitude ini adalah suatu konsep yang menggambarkan bagaimana karakteristik pribadi, tindakan, dan juga sikap seorang pemimpin dapat mempengaruhi kemampuan kepemimpinan mereka, baik itu secara materi itu lebih jelas dan juga lebih lanjut. Dan mari kita coba ingin menggambarkan gitu ya, personality atau kepribadian, di mana ini merujuk pada sifat-sifat pribadi, nilai-nilai, ciri-ciri khas seorang pemimpin, dan ini juga melibatkan aspek-aspek seperti kepercayaan diri, empati, integritas, dan juga ketabahan. Nah, kepribadian yang kuat ini memang dapat mempengaruhi cara seseorang memimpin ataupun dipimpin gitu ya, memimpin berkomunikasi dan juga mempengaruhi orang lain yang berada di sekitarnya. Nah, kalau kita ngomongin behavior ataupun perilaku, di mana kepemimpinan ini melibatkan seperti tindakan-tindakan konkret dan juga keputusan-keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Nah, ini maksudnya ini mencakup cara pemimpin itu berinteraksi dengan anggota tim. Nah, cara mereka menanggapi tantangan dan bagaimana mereka memberikan arahan dan juga dukungan kepada orang lain. Nah, maka dari itu perilaku kepemimpinan dapat mencakup keterampilan, komunikasi, pengambilan keputusan yang tepat, dan juga kemampuan motivasi tim. Nah, selanjutnya attitude ataupun sikap, di mana di dalam sikap kepemimpinan ini merujuk pada pandangan dan juga keyakinan seorang pemimpin terhadap tugas-tugas kepemimpinan. Maksudnya, sikap yang positif, terus proaktif, dan juga berorientasi pada solusi juga dapat membantu ataupun membangun lingkungan kerja yang sehat dan juga memotivasi anggota tim. Nah, sikap kepemimpinan ini juga mencakup kesediaan untuk belajar, berkembang, dan juga menghadapi tantangan secara optimisme gitu ya, optimis. Nah, memang kalau kita ngomongin pemimpin yang efektif, adalah orang yang memimpin gitu, memimpin kombinasi yang seimbang dan juga kepribadian yang kuat gitu. Nah, kepribadian kepemimpinan yang memadai dan juga sikap yang positif. Nah, mereka juga mampu tuh memimpin dengan contoh yang baik gitu. Terus memotivasi tim dan juga mencapai tujuan organisasi dengan cara menginspirasi orang lain. Nah, maka dari itu pemahaman dalam tantangan kepribadian, perilaku, dan juga sikap kepemimpinan juga dapat membantu pemimpin membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, terus juga mengatasi konflik, dan juga mencapai keberhasilan jangka panjang bagi organisasi mereka. Nah, di dalam materi ini, saya akan membahas ada 7 poin agenda yang akan saya bahas. Yang pertama, the importance of self-awareness. Nah, ini maksudnya adalah pentingnya kesadaran diri. Nah, yang kedua adalah the personal side of leadership, ataupun kita bilang sisi pribadi kepemimpinan. Terus yang ketiga adalah the big five personality dimension, atau kita bilang tuh 5 besar dimensi kepribadian. Nah, yang keempat, the power of introvert in world that can stop talking. Ini adalah kekuatan introvert di dunia yang tidak bisa berhenti berbicara gitu maksudnya. Nah, yang kelima, maximize leadership effectiveness, ataupun kita memaksimalkan efektif
dari kepemimpinan. Nah, yang keenam adalah kita akan membahas personality, trait, and leader behavior ataupun sifat kepribadian dan juga perilaku kepemimpinan. Nah, yang terakhir adalah value and attitude yang pastinya kita akan membahas tuh tentang nilai dan juga sikap. Nah, yang pertama di sini saya akan membahas the importance of self awareness. Nah, di sini kan kita kan membahas nih tentang pentingnya gitu ya kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu apa sih gitu? Nah, kesadaran diri adalah kemampuan untuk menggali dan memahami emosi, pikiran, perilaku. Nah, nilai-nilai pribadi seseorang ini nih menyadari diri sendiri adalah langkah awal menuju pertumbuhan pribadi dan perkembangan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini maksudnya gimana sih gitu ya? Nah, ini mengacu pada pengakuan nih dan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri gitu. Nah, termasuk juga bagaimana pemahaman tentang emosi, motivasi, nilai-nilai kekuatan, dan juga kelemahan pribadi. Nah, kesadaran diri adalah kemampuan untuk menggali dan juga memahami perasaan, pikiran, dan juga perilaku kita sendiri, serta kita harus menyadari nih bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Nah, kesadaran diri ini memang memiliki banyak manfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, termasuk tuh dalam konteks kepemimpinan, hubungan interpersonal, dan juga pengambilan keputusan. Nah, di sini selanjutnya saya akan membahas the importance of self-awareness juga masih dalam temanya gitu ya. Nah, di sini dalam hal ini kita membahas pentingnya kesadaran diri ataupun self-assessment. Nah, kemampuan ini untuk menggali gitu ya, dan untuk memahami emosi, perilaku, pikiran, dan juga nilai-nilai pribadi seseorang. Terus menyadari diri adalah langkah awal memang kita harus menuju pertumbuhan pribadi. Jadi bagaimana sih pertumbuhan pribadi kita gitu ya? Dan juga perkembangan yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah, dan juga dalam berbagai aspek kehidupan yang berada di wilayahnya kita gitu ya, lingkupnya kita. Nah, berikut adalah beberapa yang coba saya ingin membahas tentang kesadaran diri ini sangat penting. Apa aja sih gitu ya? Yang pertama mengenai kita harus memahami diri sendiri. Nah, maksudnya ini adalah kesadaran diri memungkinkan seseorang untuk kita tuh lebih memahami diri kita sendiri. Nah, termasuk kekuatan, kelemahan, terus juga minat dan juga nilai-nilai pribadi. Nah, maka dari itu hal ini membantu individu nih membuat keputusan terus yang lebih tepat dan juga sesuai dengan kepribadian dan tujuan hidup mereka. Nah, yang kedua tuh mengenai hubungan antar manusia. Maksudnya apa hubungan antar manusia? Nah, kesadaran diri ini juga kita sebagai seorang pemimpin itu harus memainkan peran gitu, peran penting dalam hubungan sosial. Nah, orang yang memiliki tingkat kesadaran diri yang tinggi ini cenderung lebih baik dalam berinteraksi dengan orang lain karena mereka juga lebih mampu nih memahami perasaan orang lain, empati lah ya, dan emosi orang lain sehingga hubungan interpersonal mereka menjadi lebih kuat dan juga bermakna. Nah, selanjutnya kita akan ada yang namanya manajemen emosi. Gimana sih kita memanage emosi kita gitu. Nah, kesadaran diri itu membantu seseorang menggali emosi mereka dengan lebih baik gitu. Dengan menyadari emosi yang dirasakan seseorang gitu ya, yang dapat mengelola emosi tersebut lebih efektif gitu. Nah, dan ini juga dapat mengurangi stres. Jadi meningkatkan ketenangan pikiran, meningkatkan kesehatan juga kesejahteraan emosi gitu. Nah, emosi kita tuh seperti apa sih supaya supaya kita memanage emosi kita. Nah, selanjutnya mengenai pertumbuhan pribadi. Nah, kalau kita ngomongin pertumbuhan pribadi ini adalah kesadaran kita adalah landasan bagi pertumbuhan pribadi dengan menyadari kelemahan mereka kita dapat bekerja dengan memperbaiki diri loh. Gitu. Jadi dengan menyadari kekuatan mereka, mereka dapat mengoptimalkan potensi mereka gitu. Nah, kesadaran diri adalah langkah awal yang memang diperlukan untuk merencanakan perubahan positif yang hidup gitu dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya adalah kepemimpinan yang efektif. Maksudnya gimana sih? Nah, seorang pemimpin tuh harus memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi untuk kemampuan untuk memahami dampak perilaku dan keputusan terhadap orang lain.
juga mereka tuh harus mampu gitu, mampu memimpin dengan empati dan memahami perspektif orang lain yang merupakan kualitas penting dalam kepemimpinan yang efektif. Nah, selanjutnya adalah kesejahteraan mental dan juga emosional. Nah, ini juga kesadaran diri nih terkait dengan kesejahteraan mental dan emosional. Dengan menyadari diri sendiri, seorang tuh dapat mengenali tanda-tanda stres loh, kecemasan gitu, dan atau mungkin kita sebut dengan depresi gitu ya, dan mencari bantuan ketika diperlukan gitu, yang ini tuh dapat mencegah masalah kesehatan mental dan juga lebih serius gitu. Nah, selanjutnya kreativitas dan inovasi. Nah, orang yang sadar diri seringkali lebih kreatif. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang minat dan juga bakat mereka yang dapat mengarah pada ide-ide inovatif dan solusi yang baru gitu. Nah, dari keseluruhan ini, jadi saya menulis gitu ya, dari tulisan ini tuh menyampaikan bahwa kesadaran diri adalah kunci dari pertumbuhan pribadi. Jadi kita mempunyai pribadi adalah kuncinya. Nah, komunikasi yang efektif, pembentukan hubungan yang bermakna, regulasi emosi, kepemimpinan yang efektif, mengendalikan keputusan yang baik, dan daya tahan dalam menghadapi cobaan. Nah, ini mau pengembangan kesadaran diri, melibatkan refleksi, introspeksi, mencari umpan balik dari orang lain, dan kemampuan untuk jujur menyelidiki pikiran dan perasaan sendiri. Nah, ini juga termasuk tuh adalah secara keseluruhan kita adalah membangun kesadaran diri dalam membawa kehidupan yang lebih memuaskan dan sukses tentunya untuk kita baik secara pribadi maupun profesional gitu ya. Nah, selanjutnya ini the personal side of leadership. Ini tuh tentang kita tuh membahas tentang kepribadian. Jadi merujuk pada aspek-aspek kepemimpinan yang berkaitan dengan karakter, nilai, kepribadian dan juga keberanian individu. Dalam konteks ini, personal itu mengacu pada hal-hal yang bersifat pribadi atau individual. Nah, sebaliknya dari aspek-aspek formal ataupun struktural dari kepemimpinan. Nah, di sini saya coba ingin membahas beberapa poin penting yang mencakup dalam the personal side of leadership. Nah, apa sih gitu ya? Yang pertama, kepribadian. Di mana kepribadian itu kepemimpinan efektif seringkali terkait dengan kepribadian yang kuat dan positif. Nah, ini mencakup sifat-sifat seperti integritas, kepercayaan diri, keuletan, atau mungkin kita bilang juga selain itu empati. Nah, kepribadian seorang pemimpin juga mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan orang lain, juga membuat keputusan dan menghadapi tantangan gitu. Nah, yang kedua mengenai nilai dan etika. Kalau kita memimpin yang baik, memiliki nilai-nilai yang kokoh, dan mempraktekkan etika yang tinggi. Nah, nilai-nilai ini juga membimbing keputusan mereka dan memberikan dasar moral untuk tindakan kepemimpinan gitu. Nah, terus empati. Kepemimpinan yang personal membutuhkan empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Dengan memahami perspektif orang lain, seorang pemimpin itu dapat mengembangkan hubungan yang lebih kuat dan memotivasi dengan cara yang lebih efektif gitu. Yang selanjutnya adalah mengenai keterbukaan dalam kepemimpinan terbuka. Nah, seorang pemimpin tuh berhubungan dengan orang lain secara personal. Nah, ini secara personal ini maksudnya adalah pemimpin yang terbuka untuk belajar dan juga tumbuh. Jadi kita tuh bisa belajar dari anak buah juga gitu ya, dari bawahan kita. Nah, mereka menerima umpan balik dengan baik dan juga bersedia mengakui kesalahan. Jadi seorang pemimpin tuh harus mengakui kesalahan, terbuka gitu ya. Keterbukaan ini menciptakan lingkungan di mana orang merasa didengar dan juga dihargai. Nah, selanjutnya kemampuan menginspirasi. Pemimpin yang cukup kuat gitu ya secara pribadi maupun menginspirasi orang lain, mereka memiliki visi yang jelas
dan keberanian untuk mengejar visi tersebut dengan menunjuk dedikasi dan juga komitmen pemimpin personal mampu memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya adalah kemampuan mengatasi tantangan pribadi. Nah, pemimpin pribadi ini mampu mengatasi tantangan dan rintangan pribadi dengan keteguhan dan juga kekuatan gitu. Nah, mereka tidak hanya memberikan contoh dalam mengatasi kesulitan, tetapi juga mengajarkan orang lain cara mengatasi dengan sikap dan juga positif. Nah, jadi dengan ringkasannya pokoknya the personal side of leadership ini menekankan pentingnya sih aspek-aspek pribadi seperti karakter, nilai empati dan inspirasi dalam membentuk kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan yang personal menciptakan hubungan yang mendalam dengan orang-orang di sekitar pemimpin, membangun kepercayaan dan memberikan motivasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya the Big Five Personality Dimension. Kalau ini tuh kita membahas tentang model kepribadian yang menggunakan konsep 5 dimensi besar. Nah, untuk menggambarkan kepribadian individu ini ada beberapa sifat nih terkait dengan kepemimpinan efektif. Kepemimpinan yang the Big Five Personal Dimension ini juga dikenal sih sebagai model Big Five ataupun faktor osean adalah kerangka gitu ya, kerangka kerja psikolog kepribadian yang menggambarkan juga dan mengukur 5 dimensi ini gitu, 5 dimensi kepribadian utama. Ini adalah model yang paling banyak diterima dan digunakan dalam penelitian psikolog kepribadian. Nah, 5 dimensi ini apa aja sih gitu ya. Ini ada ekstroversi atau kita bilang extroversion. Terus yang selanjutnya kesetujuan atau agreeableness, atau yang ketiga itu keteraturan, consistentness atau stabilitas emosi, dan juga keterbukaan terhadap pengalaman individu. Nah, dari setiap dimensi ini mencakup berbagai sifat-sifat tertentu, misalnya sifat yang bisa digunakan untuk mengembangkan seorang guru, teman, atasan, dapat juga dikategorikan dalam salah satu dari 5 dimension besar ini. Nah, kita coba ingin mengupas ya satu persatu gitu ya. Ekstroversi itu apa sih gitu. Nah, ini terdiri dari sifat-sifat yang mempengaruhi perilaku individu dalam situasi kelompok. Nah, ekstroversi ini mengacu pada sejauh mana sih seorang ekstrovert ramah, suka berbicara dan nyaman bertemu serta berbicara dengan orang lain. Nah, dimensi ini juga mencakup karakteristik dominasi. Seseorang dengan tingkat dominasi tinggi suka mengendalikan dan juga memiliki pengaruh atas orang lain. Nah, ini maksudnya apa sih? Merujuk pada sejauh mana seseorang bersosialisasi, aktif, bersemangat, dan juga berani dalam berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, menjadi ekstrovert cenderung menyukai situasi sosial, energi, dan berbicara dengan mudah di depan orang lain gitu. Nah, yang kedua adalah kesetujuan. Nah, kalau kita ngomongin kesetujuan ini saya coba bacakan dulu, mengacu pada sejauh mana sih seseorang mampu berhubungan baik dengan orang lain dengan sikap yang ramah, kooperatif, penuh pengertian, penyayang, serta dapat dipercaya. Nah, seorang pemimpin yang memiliki tingkat kesetujuan yang tinggi, tingkat hangat, dan juga mudah didekati. Sementara mereka memiliki tingkat kesetujuan rendah, memiliki mungkin terlihat gitu ya dingin dan juga jauh serta cenderung sulit berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini maksudnya dalam konteks kepemimpinan, si pemimpin yang memiliki tingkat kesetujuan tinggi cenderung dapat membangun hubungan kerja yang baik dengan anggota timnya. Terus juga mereka lebih mungkin memimpin dengan pendekatan kolaborasi dan juga memperhatikan kebutuhan serta perasaan orang lain atau anggota tim. Dan selanjutnya yang ketiga, kesungguhan atau
conscientiousness atau mengacu pada sejauh mana seseorang bertanggung jawab gitu ya. Nah, dapat diandalkan gigi berorientasi pada pencapaian. Orang yang memiliki sifat kesungguhan sangat berfokus pada beberapa tujuan yang mereka kejar dengan tekun dan berencana. Sementara orang yang kurang kesungguhan cenderung mudah teralihkan pada dan impulsif. Nah, ini maksudnya adalah kesungguhan adalah sifat yang penting dalam kepemimpinan efektif. Nah, pemimpin yang memiliki kesungguhan cenderung dapat bertanggung jawab dengan baik gitu. Nah, memiliki ketekunan dalam mencapai tujuan. Nah, dan mampu juga bekerja dengan tekun, juga mereka fokus yang tinggi dan dapat mengatasi distraksi atau distraction gitu ya. Nah, ini juga yang merupakan kualitas penting dalam situasi kepemimpinan yang kompleks dan menuntut gitu ya. Karena kan sekarang udah kompleks banget nih kepemimpinannya. Nah, selanjutnya yaitu kestabilan emosi. Ini mengacu pada sejauh mana seseorang bisa beradaptasi dengan baik, tenang, dan merasa aman secara mental dan emosi. Jadi seorang pemimpin yang memiliki kestabilan emosional mampu mengatasi stres dengan baik, bisa menerima kritik dan umumnya tidak mengambil kesalahan atau kegagalan secara pribadi. Pemimpin yang dengan kestabilan emosional cenderung mampu membangun hubungan positif dan juga memperbaiki hubungan di antara orang lain. Nah, ini saya coba kasih contoh gitu ya. Ini tuh dari tulisannya Marlene Houson yang memiliki tingkat kestabilan emosional yang tinggi. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa dia baru-baru ini dipromosikan menjadi CEO wanita pertama dari perusahaan kontraktor pertahanan Lockheed Martin gitu ya. Oke. Dan selanjutnya adalah keterbukaan terhadap pengalaman, open to experience, yang mengacu pada sejauh mana sih seorang memiliki beragam minat, sifat, imajinatif, kreatif, serta bersedia menerima ide-ide baru. Nah, orang yang tinggi dalam dimensi ini cenderung memiliki rasa ingin tahu dan tinggi secara intelektual dan sering mencari pengalaman baru melalui perjalanan seni, film, membaca secara luas atau kegiatan lainnya. Mereka terbuka terhadap ide-ide baru dan berani mencoba hal baru. Nah, ini maksudnya gimana sih? Nah, dari sisi orang lain nih, dari sisi orang yang memiliki tingkat keterbukaan terhadap pengalaman yang rendah cenderung memiliki minat yang lebih terbatas gitu. Nah, cenderung uh, ini juga bisa mempertahankan cara-cara yang sudah teruji dan terbukti dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, kepemimpinan juga berkaitan dengan perubahan pada stabilitas. Studi menarik mengenai 3 pemimpin abad ke-19 gitu ya. John Quincy Adams, Frederick Douglass, terus juga ada yang namanya Jane Addams. Ini juga menemukan bahwa pengalaman perjalanan awal gitu ya dan paparan terhadap ide dan budaya yang berbeda merupakan elemen kunci dalam mengembangkan sifat keterbukaan pikiran pada pemimpin-pemimpin ini. Nah, selanjutnya ini coba saya membahas the power of introvert in word that can stop talking. Nah, ini tuh penelitian histori dari cerita-cerita individu untuk membantah gitu ya beberapa mitos tentang introvert gitu ya. Yang pertama, introvert itu adalah orang yang malu-malu, antisosial gitu. Nah, salah satu kesalahpahaman tentang introvert adalah bahwa mereka malu dan antisosial. Nah, ini maksudnya tuh gini. Padahal pada beberapa introvert ini memang cenderung malu. Tetapi banyak sih yang dari mereka itu tidak demikian gitu. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Sementara ekstrovert mungkin berbaur dengan orang banyak di pesta. Tapi introvert ini lebih memilih berbincang
dalam percakapan yang lebih dalam gitu ya dengan salah satu gitu beberapa orang gitu. Nah, introvert ini membutuhkan waktu sendirian untuk merenung, terus mengisi ulang energi, tetapi dalam hal ini juga tidak berarti mereka tidak menikmati kehadiran orang lain gitu. Sebenarnya mereka menikmati gitu. Nah, jadi pernyataan bahwa introvert adalah orang yang pemalu sosial adalah stereotip sih ya, yang tidak akurat. Karena introvert adalah istilah yang mengacu pada cara seseorang mendapatkan energi, menyukai menghabiskan waktu sendiri dalam dalam situasi kecil tentang dibandingkan dengan situasi sosial yang ramai dan berisik. Nah, ini tidak berarti bahwa introvert adalah orang yang malu ataupun antisosial. Gitu. Nah, beberapa orang introvert mungkin merasa lebih nyaman dalam situasi sosial yang tenang, dalam kelompok yang kecil, dan mereka bisa menjadi pendengar yang baik dan pemikir yang dalam. Gitu. Namun, kalau ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis tuh malu atau tidak bisa berinteraksi sosial, tapi sifat-sifat seperti reflektif, perhatian terhadap detail, dan mendengarkan dengan baik adalah kualitas yang dapat sangat berharga dalam berbagai konteks, termasuk dalam pekerjaan tim, terus pertemuan bisnis gitu ya, dan dalam hubungan sosial. Nah, maka dari itu penting gitu ya untuk menghindari stereotip dan juga dalam menghargai gitu ya beragam kepribadian setiap individu baik itu introvert, extrovert ataupun ambivert yang memiliki sifat-sifat introvert dan extrovert memiliki kekuatan dan juga kelemahan uniknya masing-masing gitu. Nah, kesuksesan dalam kehidupan sosial dalam profesional ini juga tidak ditentukan oleh kepribadian seseorang, tapi oleh keterampilan interpersonal, empati, kemampuan berkomunikasi yang dapat dikembangkan oleh setiap individu. Jadi terlepas dari tipe kepribadian mereka gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya adalah introvert itu mempunyai kekurangan kepribadian. Nah, dalam budaya yang menghargai ekstrovert gitu ya, kecenderungan introvert terhadap aktivitas sendiri ini refleksi yang tenang membuat mereka dianggap memiliki kekurangan kepribadian atau ciri kepribadian kelas 2 di antara kekecewaan dalam patologi. Namun cara chain atau menunjukkan banyak keuntungan dari kepribadian introvert seperti kemampuan untuk berpikir lebih dalam, membuat keputusan lebih hati-hati, dan tetap fokus pada jangka waktu yang lebih lama. Nah, introvert cenderung menciptakan suasana yang mendukung kreativitas dari inovasi. Terus contohnya ada Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini yang merupakan seorang ekstrovert menarik perhatian di Apple. Perusahaan ini tidak akan pernah ada jika pendiri introvert seperti Steve Wozniak itu tidak menghabiskan waktu berjam-jam sendirian gitu menciptakan komputer pertama gitu ya. Nah, tidak seharusnya disimpulkan bahwa introvert itu memiliki kekurangan. Jadi kepribadian yang sebaliknya introvert ataupun dan extrovert adalah dua jenis kepribadian yang berbeda. Dan keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan dari masing-masing gitu ya. Nah, introvert juga adalah orang yang suka kayak menghabiskan waktu gitu sendirian dalam kelompok kecil. Nah, terus juga pemikiran penuh dengan pemikiran dan merasa terstimulasi dengan aktivitas-aktivitas yang melibatkan refleksi pribadi. Namun memang dalam budaya yang cenderung menghargai sifat-sifat ini juga memang introvert tuh mungkin merasakan sulit yang beradaptasi gitu ya. Sama lah ya seperti yang tadi. Jadi bukan masalah kekurangan tapi melainkan sebuah perbedaan yang alami dalam kepribadian manusia yang penting dalam menghormati dan juga memahami
perbedaan-perbedaan ini sehingga setiap individu itu merasa dihargai dan diterima apa adanya gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada introvert tidak cocok menjadi pemimpin. Ini mungkin merupakan kesalahpahaman terbesar, contohnya seperti Bill Gates dan juga Warren Buffett berhasil memimpin perusahaan besar, namun introvert juga menjadi supervisor dan manajer tingkat rendah yang sangat baik dalam kemampuan mendengarkan mereka yang lebih baik. Nah, merujuk pada penelitian yang menunjukkan bahwa introvert adalah pemimpin tim yang baik, bahkan tim yang terutama terdiri dari extrovert itu karena mereka dapat mengambil sikap, mengamati dan juga memberikan ide-ide bagus, mengalir tanpa merasakan gitu ya, memikirkan dan pendapat orang lain. Jadi pernyataan introvert tidak cocok menjadi pemimpin, kayaknya ini adalah tetap stereotip yang tidak akurat dan tidak adil terhadap individu introvert. Karena sama lah ya bahwa introvert kepemimpinan tidak bergantung pada introvert ataupun extrovert, tapi melibatkan tentang keterampilan sifat yang dapat dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, beberapa pemimpin terkenal juga sukses adalah introvert. Jadi mereka cenderung berfokus pada pendekatan kepemimpinan yang lebih tenang, mendengarkan dengan baik, memahami kebutuhan anggota tim mereka. Namun ini tidak berarti bahwa semua introvert adalah pemimpin yang efektif atau bahwa ekstrovert tidak dapat menjadi pemimpin yang baik. Setiap orang, apakah introvert ataupun ekstrovert, memiliki potensi untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, di sini ada maximize leadership effectiveness. Jadi saya ingin membahas gimana sih memaksimalkan efektivitas dari kepemimpinan. Gitu. Ini ada tips-tipsnya nih yang bisa saya kasih gambaran. Yang pertama, tips untuk ekstrovert dulu. Jadi kalau ekstrovert itu kan orangnya rame gitu ya, yang berani untuk ketemu orang. Tipsnya itu jangan terlalu terpana dengan kepribadian Anda sendiri. Jadi jangan terlalu mendominasi percakapan atau situasi dengan keceriaan dan keaktifan Anda. Jadi pelajari untuk mundur dan biarkan orang lain juga untuk mendapatkan perhatian. Nah, yang kedua, coba untuk tidak terlalu berlebihan. Kecenderungan alami Anda yang bersemangat bisa membuat Anda melewatkan fakta-fakta dan ide-ide penting karena terlalu bersemangat gitu. Nah, yang ketiga, berbicara lebih sedikit, dengarkan lebih banyak. Nah, ini dikembangkan dari disiplin untuk membiarkan orang lain berbicara terlebih dahulu, terus dalam suatu masalah, dan menghindari terlibat sombong atau mengesampingkan pendapat orang lain. Nah, ini yang selanjutnya, jangan menjadi tuan atau nyonya kepribadian. Kadang-kadang kan orang ekstrovert itu tidak menyadari ya kebutuhan orang lain dan bisa membuat orang lain merasa lelah gitu karena terlalu aktif, bukannya memberi semangat kepada mereka gitu karena mereka terlalu aktif. Lalu apa sih tips untuk orang-orang introvert? Yang pertama, jangan terlalu merasa terintimidasi. Karena seorang introvert itu jangan biarkan rasa cemas gitu. Kita tuh mempunyai rasa cemas atau ketidaknyamanan berlebihan membatasi kemampuan kita. Sebenarnya nggak begitu gitu ya. Orang-orang juga memandangnya nggak seperti itu. Cobalah untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut. Nah, yang kedua, berbicara dengan keyakinan. Nah, kalau kita ngomongin tentang keyakinan, meskipun Anda mungkin lebih suka pendapat yang tenang, berbicara dengan keyakinan yang jelas. Jadi harus yakin gitu. Kita memang bicara tenang, tapi harus yakin. Yang ketiga, bersiaplah untuk berpartisipasi. Jadi meskipun lebih suka mendengarkan, bersiaplah untuk berpartisipasi. Jadi jangan cuma mendengarkan, kita harus berpartisipasi, memberikan ide gitu. Nah, terus menghargai diri sendiri. Jadi jangan merasa selalu berubah menjadi ekstrovert untuk berhasil. Tidak. Jadi terima diri Anda apa adanya, sadari kepribadian introvert juga memiliki kelebihan dalam
konteks kehidupan dan juga pekerjaan. Terus ini ada measuring personality trait and leader behavior gitu ya. Ada 2 atribut kepemimpinan spesifik yang memiliki dampak signifikan gitu. Pertama adalah kita membahas tentang lokus kendali. Lokus kendali ini mengacu pada keyakinan individu mengenai sejauh mana sih mereka memiliki kendali dan pengaruh atas kejadian-kejadian dalam hidup mereka gitu. Nah, ini bagaimana sih orang percaya bahwa tindakan dan keputusan mereka mempengaruhi kuat pada dengan apa yang terjadi pada mereka gitu. Nah, sementara ini yang lain merasa bahwa kehidupan mereka itu dipengaruhi oleh keberuntungan, kebetulan, atau kejadian dan orang lain di luar kendali mereka gitu. Nah, ini disebut tuh lokus kendali eksternal. Nah, studi kepemimpinan sering juga kita menyoroti pentingnya lokus kendali internal. Karena pemimpin dengan lokus kendali internal yang tinggi cenderung merasa bertanggung jawab atas tindakan dan juga keputusan mereka dalam menciptakan rasa kontrol gitu ya, yang kuat dalam situasi yang pasti. Nah, yang kedua adalah otoritarianisme atau otoritarisme. Ini mengacu pada sikap atau perilaku yang menunjuk kepatuhan yang kuat terhadap otoritas dan norma-norma yang ada. Nah, termasuk pemimpin otoritas cenderung menekankan kepatuhan dan kontrol, sering kali mengharapkan kepatuhan yang ketat dari bawahannya. Nah, ini intinya sih dari otoritarisme ini adalah bahwa lokus terkendali atau otoritarisme adalah 2 atribut kepribadian yang mempengaruhi perilaku individu, termasuk memimpin. Orang yang lokus kendali internal yang tinggi percaya bahwa mereka memiliki kendali atas nasib dan juga tindakan mereka sendiri. Jadi sementara orang yang lokus kendali eksternal cenderung merasa bahwa kejadian-kejadian di luar kendali mereka. Otoritarisme mencerminkan tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap otoritas. Nah, pengetahuan tentang atribut kepribadian ini membantu para peneliti juga. Mereka tuh memimpin memahami bagaimana sih kepribadian individu dapat mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Mungkin pengembangan strategi kepemimpinan yang lebih efektif dan adaptif sesuai dengan karakteristik kepribadian dari individu. Sekarang kita membahas tentang value and attitude. Nah, ini nilai dan sikap individu gitu ya dapat sangat berbeda satu sama lain. Perbedaan ini mempengaruhi perilaku pemimpin dan pengikut. Sekarang kita coba bahas mengenai nilai gitu ya. Nilai adalah apa yang disebut seseorang yang lebih seseorang yang lebih gitu ya dari suatu hal dilakukan dengan cara tertentu pada orang lain. Nah, manusia secara konstan menilai hal-hal orang atau ide-ide sebagai baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, etis atau tidak etis, dan sebagainya. Nah, dari nilai-nilai kepemimpinan ini juga merujuk pada prinsip-prinsip moral, etika, dan juga kepercayaan mereka yang anut gitu ya, yang mereka anut. Nah, di bawah ini ada beberapa nilai umum. Nilai umum tentang tentang seorang pemimpin gitu ya. Yang pertama apa? Integritas. Seorang pemimpin yang memiliki integritas adalah orang yang jujur, konsisten, dan juga dapat dipercaya. Mereka mengikuti standar moral yang tinggi dan tidak berkompromi dalam prinsip-prinsip tersebut. Yang kedua, kepemimpinan berbasis nilai. Jadi di sini maksudnya seorang pemimpin yang memimpin dengan nilai-nilai adalah orang yang mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika
Jadi mereka berusaha untuk memperjuangkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan dalam tindakan mereka. Gitu. Nah, terus pertanggungjawaban yang selanjutnya, seorang pemimpin tuh yang bertanggung jawab mengaku kesadaran mereka tuh dan mengambil tanggung jawab itu atau tindakan mereka tidak mencari kambing hitam gitu. Terus melainkan berani menghadapi konsekuensi dan juga keputusan mereka. Nah, selanjutnya pemahaman dan empati. Nah, di sini tuh seorang pemimpin yang memahami dan empati dapat merasakan dan memahami perasaan, kebutuhan, pandangan lain. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami perspektif orang lain gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya pemberdayaan dan keadilan. Ini maksudnya ada seorang pemimpin tuh kayak memperhatikan nilai-nilai ini, memberdayakan orang lain untuk menciptakan potensi terbaik dan mereka memastikan bahwa semua orang diberlakukan yang adil dan dihormati gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah kerjasama. Seorang pemimpin yang menghargai nilai kerjasama, memahami pentingnya kerjasama dengan orang lain, membangun tim, mendukung kolaborasi di antara anggota tim. Nah, selanjutnya adalah keberlanjutan dan kepedulian lingkungan. Jadi kayak seorang pemimpin tuh yang memiliki nilai-nilai keberlanjutan, peduli terhadap dampak tindakan organisasi dan juga lingkungan, dan mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan. Jadi kalau kita secara keseluruhan nih, nilai-nilai ini tidak hanya mencerminkan karakter pemimpin, tapi juga membentuk budaya organisasi dan mempengaruhi bagaimana sih anggota tim dapat bekerja sama dan berinteraksi satu sama lain dengan pemimpin yang memimpin dengan nilai-nilai dapat menciptakan lingkungan yang positif, yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sikap. Sikap ini adalah apa sih? Evaluasi efektif yang objek orang atau situasi yang mempengaruhi perilaku individu. Sikap mencakup perasaan positif dan negatif seperti suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Nah, ini maksudnya gini. Sikap seorang pemimpin itu mencakup serangkaian perilaku, pendekatan gitu, dan sikap mental yang mempengaruhi bagaimana sih mereka memimpin dan berinteraksi dengan orang lain. Di lingkungan kerja atau organisasi, sikap seorang pemimpin itu sangat penting karena dapat mempengaruhi motivasi, terus juga produktif dan juga kepuasan anggota tim serta menciptakan budaya kerja yang positif. Nah, di sini saya coba memberi gambaran beberapa sikap seorang pemimpin yang sangat dihargai. Ini seperti apa sih? Keterbukaan. Nah, keterbukaan. Jadi pemimpin yang terbuka dengan ide, pandangan orang lain tanpa prasangka, mereka bersedia menerima umpan balik dan belajar dari pengalaman serta mencoba hal-hal baru. Yang kedua, empati. Memimpin empati dapat memahami perasaan dan juga perspektif gitu ya dari anggota tim. Jadi mereka tuh peduli lah dengan kebutuhan dan aspirasi orang lain dan berusaha untuk membantu ketika diperlukan. Yang ketiga, kepedulian, compassion. Pemimpin yang peduli ini menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan emosional dan juga fisik dari anggota tim. Jadi mereka tuh mendukung gitu ya orang lain dalam mengatasi kesulitan dan menunjukkan kepedulian terhadap keberhasilan dan kesejahteraan mereka. Terus yang selanjutnya adalah pemimpin yang memberdayakan atau empowering leadership. Jadi pemimpin yang memberdayakan atau memberikan tanggung jawab kepada anggota tim, memberikan otoritas dan memberikan kepercayaan gitu kepada mereka untuk mengambil keputusan. Jadi mereka memberikan dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk anggota tim mencapai tujuan mereka.
konsistensi. Jadi konsistensi itu pemimpin tuh harus konsisten, bertindak dengan cara yang konsisten, mengikuti prinsip-prinsip yang sama dalam menghadapi situasi yang serupa. Jadi harus konsisten menciptakan prediktabilitas gitu ya kalau kita ngomong, dan kepercayaan di antara anggota tim. Terus keberanian, pemimpin juga harus berani mengambil resiko yang wajar. Jadi harus berani lah ambil resiko gitu ya, berbicara yang jujur, melawan ketidakadilan. Mereka memiliki kayak keberanian untuk menghadapi tantangan sulit. Keadilan. Pemimpin tuh ya harus adil, memperlakukan semua orang yang sama dengan posisi yang sama, dan mampu memberikan kesempatan yang setara kepada anggota timnya. Jadi mereka menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa kebijakan dan keputusan organisasi itu bersifat adil. Oke. Nah, kita ngomongin mengenai value and attitude itu instrumen dan value. Jadi nilai instrumen itu adalah keyakinan tentang jenis perilaku yang dianggap sesuai untuk mencapai tujuan, misalnya membantu orang lain, jujur, atau menunjukkan keberanian adalah nilai instrumen. Nah, jadi nilai instrumen ini merujuk pada nilai-nilai yang dianggap sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bukan nilai yang dihargai untuk diri sendiri, tapi nilai instrumen itu bertindak sebagai alat atau cara untuk mencapai hasil atau keadaan yang diinginkan. Jadi contoh-contoh nilai instrumen meliputi kayak pengetahuan, keterampilan, uang, kebijaksanaan, etika, dan hubungan juga interpersonal. Gitu. Jadi dalam konteks pendidikan gitu ya, kita melihat juga bahwa pengetahuan dan keterampilan seringkali dianggap sebagai nilai instrumen karena mereka adalah alat yang membantu seseorang untuk menciptakan kesuksesan dalam karirnya gitu. Nah, maka dari itu penting sekali untuk kita memahami nilai instrumen dapat bervariasi tergantung pada tujuan dan juga konteksnya. Jadi apa yang dianggap gitu ya sebagai nilai instrumen adalah satu situasi mungkin tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan tujuan dalam situasi lain. Nah, oleh karena itu instrumen harus dilihat dalam konteks tujuan dan nilai-nilai yang luas gitu ya, yang dapat memandu individu atau organisasi. Gitu. Nah, terus nilai akhir nih. Nilai akhir itu adalah keyakinan tentang jenis tujuan atau hasil akhir yang sepadan untuk dikejar. Contohnya beberapa orang menghargai keamanan, kehidupan yang nyaman, kesehatan yang baik, di atas segala hal sebagai tujuan hidup yang penting. Oleh karena itu mungkin memberi nilai lebih tinggi pada pengakuan sosial, kesenangan, atau kehidupan yang penuh kegembiraan. Nah, ini maksudnya dalam konteks kepemimpinan, pemahaman tentang nilai dan sikap individu ini membantu menjelaskan perilaku pemimpin dan juga mengapa sih mereka mengambil keputusan yang tertentu gitu. Nah, nilai akhir ini mencerminkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh individu. Sementara tujuan tersebut itu pengalaman dan penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan ini penting gitu dalam memahami dinamika dalam tim dan juga organisasi. Nah, ini membantu menciptakan lingkungan yang saling menghormati nilai-nilai dan juga sikap-sikap yang tentunya beragam lah ya dengan adanya nilai akhir ini gitu. Terus yang selanjutnya, how attitude affect leadership. Bagaimana nilai-nilai mempengaruhi sikap yang dipimpin oleh pemimpin terhadap diri mereka sendiri dan pengikutnya. Nah, ini ada yang kita ngomongin sikap gitu ya. Sikap ini adalah evaluasi baik positif maupun negatif tentang orang, peristiwa, atau benda. Sikap optimis atau pandangan positif terhadap hidup sering dianggap kunci untuk kepemimpinan yang sukses dan efektif. Nah, ini salah satu dari teori yang dianggap gitu ya, yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan gaya kepemimpinan adalah teori yang dikembangkan oleh Douglas McGregor gitu ya, berdasarkan pengalamannya sebagai manajer
dan juga konsultan, serta latar belakang pendidikan sebagai psikolog. McGregor mengidentifikasi ada dua set asumsi tentang sifat manusia yang disebut teori X dan teori Y. Jadi yang memiliki dua set asumsi yang sangat berbeda tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini dengan kata lain maksudnya gini. Tulisan ini tuh kayak menggambarkan gitu ya, menggambarkan bahwa nilai-nilai dasar dan sikap kepemimpinan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain mempengaruhi bagaimana sih mereka memimpin berinteraksi dengan tim dan organisasi mereka. Sikap optimis dan juga pandangan positif dapat membentuk kayak landasan yang kuat untuk kepemimpinan yang efektif dan juga berpengaruh pastinya dengan hasil gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin dengan teori X gitu ya, ada dua teori X dan teori Y, di mana saya coba sedikit gitu ya tentang teori X ini adalah dua pendekatan kan terhadap manajemen sumber daya manusia yang disuarakan oleh Douglas McGregor dalam bukunya berjudul The Human Side of Enterprise pada tahun 1960. Nah, kedua teori ini menggambarkan pandangan manajer terhadap karyawan dengan cara mereka memotivasi dan mengelola tenaga kerja, gitu ya. Jadi, teori X ini manusia rata-rata kayak memiliki ketidaknyamanan bahwa terhadap pekerjaan dan akan menghindari jika mungkin tuh karena manusia tuh cenderung tidak menyukai pekerjaan. Sebagian besar orang harus dipaksa, dikendalikan, diarahkan atau diancam hukuman untuk mendorong mereka tuh melakukan usaha atau memadai untuk mencapai tujuan organisasi. Gitu. Jadi manusia tuh rata-rata lebih suka diarahkan gitu ya. Terus menginginkan atau menghindari tanggung jawab gitu, terus memiliki ambisius yang relatif sedikit dan pastinya tuh manusia menginginkan keamanan di atas segala-galanya gitu. Jadi pengeluaran usaha fisik dan mental dalam pekerjaan adalah suatu yang dialami gitu ya, seperti bermain atau beristirahat. Jadi manusia tuh rata-rata tidak secara bawaan tidak menyukai pekerjaan gitu. Nah, di sini tuh ada teori X gitu ya, teori X terhadap karyawan. Jadi kayak di sini manajer yang mengadopsi teori X cenderung menganggap bahwa karyawan pada dasarnya tidak suka bekerja dan menghindari tanggung jawab. Ini maksudnya mereka percaya bahwa karyawan lebih suka diarahkan, dikendalikan, atau diancam hukuman untuk memotivasi mereka bekerja supaya lebih baik lagi gitu ya. Jadi terus ada asumsi dasarnya karyawan secara alami itu tidak menyukai pekerjaan dan akan mencoba menghindarinya jika mereka bisa gitu. Karyawan membutuhkan arahan dan pengawasan ketat untuk bekerja dengan efektif. Nah, maksudnya ini karyawan lebih memotivasi oleh imbalan finansial, gaji gitu ya, dan hukuman daripada atau bonus gitu, dan hukuman daripada kepuasan pekerjaan gitu ya atau pencapaian pribadi gitu. Nah, kalau dari teori Y ini pengendalian eksternal gitu dan ancaman hukuman bukan satu-satunya cara untuk mendorong usaha menuju tujuan organisasi gitu. Jadi seseorang tuh akan melatih kendali diri dan mengendalikan diri dalam melayani tujuan yang dia berkomitmen gitu. Dia komitmenkan gitu. Nah, kemampuan untuk menggunakan tingkat imajinasi gitu ya, kecerdasan dan juga kreativitas yang relatif tinggi dalam memecahkan masalah organisasi gitu. Jadi terdistribusi secara luas di populasi. Jadi bukan terbatas pada sejumlah orang gitu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, industri modern juga berpotensi intelektual manusia rata-rata hanya dimanfaatkan sebagian kecil. Intinya jadi adalah menggambarkan lah ya dua paradigma dasar tentang
cara melihat perilaku manusia di tempat kerja. Jadi teori X mengasumsikan bahwa manusia pada dasarnya malas dan butuh dipaksa bekerja, sementara teori Y berpendapat bahwa manusia dapat mandiri, berinovasi, dan berkreatif gitu ya. Nah, di sini saya coba menggambarkan kalau teori Y, sikap terhadap karyawan itu kayak gimana sih? Manajer yang mengikuti teori Y percaya bahwa karyawan secara alami memiliki dorongan untuk bekerja dan mencapai tujuan. Terus ini maksudnya tuh kayak mereka menganggap bahwa karyawan memiliki potensi kreatif, inovatif, dan berusaha untuk memenuhi tanggung jawab mereka sendiri. Nah, asumsi dasarnya apa sih? Di sini saya coba menuliskan bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang alami, yang bisa memberikan kepuasan jika kondisinya benar. Jadi karyawan ini memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang tinggi dan mengambil inisiatif dalam pekerjaan mereka. Juga karyawan mampu berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan mencari tanggung jawab mereka sendiri. Jadi dalam prakteknya tuh pandangan manajer terhadap karyawan yang dapat bekerja di berbagai tempat, di tempat spektrum teori X dan teori Y. Jadi beberapa manajer mungkin cenderung mengadopsi gitu ya, mengadopsi pendekatan yang lebih teoriter atau mirip dengan teori X, sementara yang lain mungkin lebih mempercayai kemampuan dan memotivasi intrinsik gitu ya, intrinsik karyawan atau mirip dengan teori Y. Jadi pendekatan yang diambil oleh seorang manajer akan mempengaruhi pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan juga strategi motivasi yang diterapkan dalam lingkungan pekerjaan. Nah, di sini saya coba memberikan gambaran juga mengenai beberapa ide topik yang mungkin relevan gitu ya untuk dilanjutkan. Yang pertama, penerapan teori X dan teori Y di tempat kerja. Nah, bagaimana sih teori X dan teori Y diimplementasikan dalam lingkungan kerja nyata? Nah, studi kasus di bawah ini coba yang lebih konkret gitu ya, perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip ini. Contohnya nih, perusahaan yang menerapkan teori X itu Walmart. Jadi Walmart itu salah satu peritel terbesar di dunia, dikenal karena menerapkan pendekatan manajemen yang mirip dengan teori X. Dalam pengaturannya, manajemen cenderung mengawasi karyawan secara ketat dan menekankan pada kontrol birokratis dan standar kerja yang ketat. Manajer Walmart memiliki kebijakan ketat dalam hal kehadiran, produktivitas, dan tata tertib karyawan. Nah, ini maksudnya pendekatan ini tuh diterapkan oleh Walmart untuk memastikan bahwa operasi toko berjalan dengan efisien dan konsisten di seluruh retailnya toko mereka. Jadi manajemen memang pastinya memantau kinerja karyawan secara ketat dan ada sedikit ruang untuk inisiatif individu. Jadi diberikan tuh sedikit ruang gitu untuk mencerminkan asumsi teori X bahwa karyawan membutuhkan pengawasan yang ketat dan memotivasi eksternal seperti tekanan untuk memenuhi target, juga untuk mencapai produktivitas yang diinginkan oleh perusahaan Walmart gitu ya. Nah, terus perusahaan apa yang menerapkan teori Y? Nah, ini ada Google nih. Google itu perusahaan yang teknologi terkemuka. Contoh perusahaan yang menerapkan prinsip ini budaya perusahaan mereka. Google dikenal karena memberikan kebebasan yang tinggi pada karyawannya untuk mengembangkan ide-ide inovatif mereka. Jadi, perusahaan memperkenankan karyawan untuk menghabiskan sebagian waktu untuk proyek-proyek pribadi yang mereka minati yang dimiliki sebagai kebijakan 20% time-nya. Jadi maksudnya ini pendekatan ini tuh mencerminkan asumsi teori Y bahwa karyawan itu memiliki dorongan intrinsik untuk berkarya, berinovasi gitu ya. Jadi Google mempercayai itu bahwa memberikan kebebasan pada karyawannya itu dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan juga produk inovatif. Jadi pendekatan manajemen ini telah membantu gitu ya, membantu Google untuk
menjadi salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia. Jadi kedua contoh ini juga saya coba menggambarkan gitu ya, kedua contoh ini tuh kayak mencerminkan dua pendekatan yang berbeda dalam manajemen sumber daya manusia, dan juga keduanya ini memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya dan kinerja perusahaan yang tersebut. Gitu. Jadi studi kasus ini saya coba menunjukkan bagaimana sih asumsi manajemen terhadap karyawan dapat membentuk budaya perusahaan yang mempengaruhi cara karyawan bekerja dan juga berinovasi. Gitu. Jadi, nah terus yang kedua perbandingan efektivitas teori X dan teori Y. Nah, yang pertama. Jadi penelitian atau studi tentang efektivitas manajemen berbasis teori X dan Y. Ini maksudnya analisa perbandingan kinerja ya. Jadi kepuasan karyawan, terus produktivitas di organisasi, dan menerapkan pendekatan ini. Gitu. Terus yang ketiga, pendekatan manajemen alternatif. Jadi memperkenalkan teori atau pendekatan manajemen alternatif seperti teori Z, pengembangan budaya perusahaan yang kuat. Untuk teori-teori motivasi lainnya seperti teori kebutuhan Maslow dan teori kebutuhan McClelland gitu ya. Ini kayak menggali gitu, bagaimana sih pendekatan manajemen yang berpusat gitu pada yang berkelanjutan atau etika, seperti teori keadilan organisasi gitu, mempengaruhi kinerja dan juga kepuasan karyawan. Nah, yang keempat, mempengaruhi lingkungan kerja terhadap sikap karyawan. Bagaimana faktor-faktor seperti budaya perusahaan, kepemimpinan, dan struktur organisasi mempengaruhi sikap karyawan terhadap pekerjaan yang memotivasi mereka. Nah, ini tuh kayak studi tentang faktor-faktor eksternal yang dapat memperkuat dan mempengaruhi teori X dan teori Y. Gitu. Nah, terus yang kelima, pendekatan manajemen modern. Jadi ini kayak memperkenalkan konsep-konsep seperti manajemen berbasis kepercayaan, manajemen holistik, atau manajemen berbasis kebudayaan yang menjadi tren dalam praktik manajemen modern. Nah, ini maksudnya tuh bagaimana sih teknologi dan transformasi digital mempengaruhi pendekatan manajemen termasuk kebijakan kerja jarak jauh dan manajemen tim virtual. Jadi yang keenam ini peran kepemimpinan dalam mengadopsi pendekatan manajemen. Nah, bagaimana sih kayak peran pemimpin dalam memilih dan menerapkan pendekatan manajemen? Nah, kalau ini tuh kayak peran pemimpin dalam memotivasi karyawannya membangun budaya kerja yang positif dan memfasilitasi inovasi dan juga kreativitas gitu. Nah, kalau udah difasilitasi tuh mudah ya, lebih mudah. Jadi toolsnya ada gitu ya. Terus pilihan topik yang paling sesuai dengan minat kita gitu, Anda, atau yang paling relevan dengan tujuan ataupun konteks ini. Jadi setiap topik tersebut tuh kayak memiliki potensi untuk dijelajahi lebih lanjut dan diperdalam lagi dengan melakukan penelitian mendalam atau membahas contoh-contoh kasus spesifik gitu. Oke. Nah, mungkin ini sampai di sini tentang teori personality, behavior, dan attitude. Dan mungkin next modulnya itu adalah social perception dan attribution gitu ya. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun salah didengar gitu. Jadi saya minta maaf, dan inilah materi ataupun modul yang bisa saya sampaikan untuk menambah pengetahuan lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman yang mendengarkan materi saya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.